Shalom, shalom Jemaat terkasih Tuhan. Ya, siang hari ini cuaca sedang kurang bersahabat ya Bapak Ibu. Jadi kita sambil nanti mendoakan teman-teman kita yang sedang di perjalanan, kita mau memulai ibadah kita siang hari ini. Mari siapkan hatimu. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang ke tempat ini Tuhan untuk bersama-sama mencari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama meninggikan Engkau. Kami mau sama-sama memuji Engkau Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan, Kau yang boleh siapkan hati setiap kami supaya kami boleh dengan Tuhan sungguh-sungguh memuji Engkau, dengan sungguh-sungguh menaikkan setiap pujian kami, ungkapkan setiap isi hati kami Tuhan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau adalah Allah yang begitu setia di dalam hidup kami. Kalau kami gak akan pernah ragu Tuhan jalan di dalam lembah yang kelam sekalipun, karena kami tahu Tuhan ada tangan itu yang menopang setiap kami. Karena kami tahu Tuhan ada pribadi itu Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Yesus yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama dengan pujian ini, bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia di dalam hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun
waktu yang begitu luar biasa kami boleh nikmati bersama dengan Engkau Tuhan siang hari ini.
Kami percaya Engkau yang sudah hadir bersama dengan kami. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Haleluya. buka ibadah kami siang hari ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Mari jemaat antusias kita bersama-sama katakan Amin. Haleluya. Shalom. Merasa banget hujan nih ya soalnya. Sekali lagi dong shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Kasih salam dulu ke kiri tangannya. Bersuka cita, saya bersuka cita. Haleluya. Kita berikan pujian Sungai Sukacitamu. Semua pakai gerakan. Haleluya ya. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Alur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama kita katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apa? Oh yes, 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 yes. Alur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, suka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam keteranganku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yes, haleluya. Sekali lagi ya, kita yang sama-sama. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Alur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, suka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam keteranganku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungai sukacita, Tuhan mengalir dalam hidupku. Haleluya. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus hebat? Angkat tangannya. Yes. Haleluya. Hatiku percaya. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Haleluya. Ya, sekarang dulu mengambil kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun cuaca hujan ya, kita mau tetap terus semangat memuji Tuhan siang hari ini. Haleluya. Kalau sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sebelumnya kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kalau mata kami tertuju padamu Tuhan, kalau kami mau Tuhan terus mengikuti Engkau Tuhan, dan kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan pujian ini sebagai rasa rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing setiap kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan Raja-Mu. Mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Aku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lebih sungguh katakan, mataku tertuju, mataku tertuju padamu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, besarkan Tuhan
kabulkan mengantar setiap kami untuk tiba di tempat ini. Di tempat ini kami percaya kami akan berjumpa Engkau secara pribadi. Di tempat ini kami percaya kami akan mendengar nasihat-Mu. Di tempat ini kami percaya kami akan mengalami Engkau. Sehingga ketika kami tiba di tempat ini dalam keadaan sakit, kami percaya pada saat kami pulang dari tempat ini, penyakit kami sudah Engkau sembuhkan. Kami pulang dengan kesembuhan. Pada saat kami datang ke tempat ini dengan segala macam permasalahan kami percaya masalah kami selesai di tempat ini. Sehingga ketika kami pulang, kami tidak bawa pulang masalah kami, karena semuanya sudah Engkau selesaikan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh kasih karunia-Mu, sehingga setiap perkataan-Mu Bapa boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak lagi tersesat di dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengar firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya, praise the Lord. Beri tepuk tangan bagi WL singer, pemusik, ya, penari yang gak kelihatan di sini, yang punya sayap menari-nari di tempat ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, pagi hari ini kalau nggak salah kita masih masih Imlek ya. Boleh dong ya saya katakan Kyung Hee Pak Chai ya. Ya. Singmen Toilet. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita ada sebagaimana kita berada. Kita lahir di dalam tradisi yang dimana kita dilahirkan. Kita ada yang matanya sipit, matanya belok, ada yang pesek, ada yang mancung. Betul ya? Tidak ada sebagian satu pun dari kita yang bisa memilih. Amin. Semua kita lahir dalam keadaan seperti kita dilahirkan. Ini semua sudah rancangan Tuhan. Amin. Ada yang lahir di Kalimantan, dia lahir jadi Dayak, dia juga nggak bisa pilih. Ada yang lahir di sini matanya sipit jadi Chinese Kerawang, itu pun nggak bisa milih. Kalau bisa milih kan maunya lahir di Amerika jadi bule matanya biru. Tapi semuanya kita tidak bisa pilih. Tetapi yang bisa kita lakukan, yang kita bisa pilih adalah apa yang kita bisa lakukan dengan keberadaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Nah, saat ini kita mau belajar adalah untuk yang matanya belok, yang matanya sipit, yang hidungnya mancung, hidungnya pesek, Yesus adalah bagi kita semua. Maka pagi hari ini saya beri judul Jesus for All. Jesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk orang Ibrani, tapi dia datang untuk semua umat manusia. Semua dia lahir untuk kita semua. Jadi saya mau mengajak kita membuka Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 12. Saya nggak tahu ini beloknya gimana ya. Roma 10 ayat 12 berbunyi, ya, semua kita tuh sama di hadapan Tuhan. Dia berkata begini, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani, karena Allah itu satu. Ia adalah Tuhan dari semua orang, baik orang kaya, bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dia itu memberkati semua, bukan hanya orang-orang tertentu. Ya, jadi di hadapan Tuhan tidak ada satu kita pun juga yang lebih mulia. Semuanya itu sama di mata Tuhan. Amin ya. Jadi kalau kita sudah datang dipanggil, kita ada di sini karena dipanggil Tuhan. Percaya itu ya, amin ya. Kalau kita dipanggil itu
Maka oleh karenanya, begitu kita menjadi orang percaya, biarlah kita tetap menjadi sebagaimana waktu kita dipanggil. Waktu kita dipanggil pesek, jangan dimacung-macungin, susah. Ya, oleh karena kita melihat gambar Yesus itu rambutnya agak pirang sedikit, ya, itu kan gambarannya Leonardo da Vinci tentang Yesus. Yesus aslinya nggak ada yang pernah lihat, Leonardo da Vinci pun nggak pernah lihat Yesus kayak apa. Jangan nanti kita melihat gambar Leonardo da Vinci Yesus ya pirang, lalu karena jadi orang Kristen kita pirang-pirangin rambutnya supaya mirip seperti orang-orang yang duduk bersama-sama Yesus makan malam dan selfie bareng. Nggak seperti itu juga. Begitu kita jadi orang Kristen juga jangan juga kita berhenti menjadi sebagaimana kita dilahirkan, kemudian kita menjadi lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Amin. Biarlah sebagaimana kita dipanggil, nah, sebagaimana kita dipanggil, ini kurang muncul. Oh, oke. Sebagaimana kita dipanggil, kita itu biar gak usah merubah-rubah gitu. 1 Korintus 7 ayat 18 dikatakan, kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, biarlah dia tetap bersunat. Kalau saat dipanggil dia sudah bersunat, ini lebih susah lagi. Kalau sudah bersunat, bagaimana dia menjadi tidak bersunat? Amin ya. Kalau kita datang, Pan itu dulunya belum dalam Tuhan, dipanggil Tuhan. Sekarang kalau sudah dalam Tuhan, biar aja lah. Kalau rambutnya sudah putih, biar aja putih, nggak usah dihitam-hitamin. Kalau udah dihitamin, besok kemudian 1 minggu, 2 minggu, putih lagi, musik sepuh lagi, kan biaya. Biar aja, kalau memang datangnya sudah putih, biar kita tetap dalam keadaan putih, masih juga kita bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Jadi dikatakan kalau kau dipanggil dalam keadaan bersunat, biarlah ia tetap seperti waktu saat dipanggil. Jangan kita ubah-ubah. Yang kita bisa ubah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang penting adalah mentaati hukumnya, bukan kita mengubah. Ya, kita mengubah cara pakaian kita mengubah rambut kita mengubah kumis kita, jenggot kita supaya mirip. Itu nggak akan mengubah segala sesuatu di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Oleh karena yang penting kata 1 Korintus 7 ayat 19 terusan yang tadi adalah yang penting adalah mentaati hukum Allah, bukan mentaati bayangan kita tentang Tuhan kita. Amin ya. Jadi karena kalau kita mentaati, inilah yang akan terjadi loh. Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi yang diubah itu bukan penampilan kita menjadi seperti orang Yahudi, tetapi apa? Perubahan budi pekerti kita. Budi kita yang berubah itu hanya bisa terjadi kalau kita mau seperti yang tadi itu 1 Korintus 7 19 dikatakan, lakukan, turuti segala apa yang dikatakan firman-Nya, maka kita akan bisa berubah pola pikir kita, pola perilaku kita. Terjadi perubahan yang dari dalam, bukan yang dari luar. Amin ya. Jangan cuma shalomnya keras, bahasa rohnya keras, tetapi perilakunya nggak pernah berubah. Nah ini metanoianya belum ada di situ. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu yang harus dirubah, bukan penampilanmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik, kehendak Allah yang berkenan, kehendak Allah yang sempurna. Jadi tanpa kita mengikuti perintahnya, firman-Nya, kita nggak akan mengerti kehendak Allah. Amin. Oleh karenanya, lakukan, dengar, lakukan, maka kita semakin mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, apa yang baik menurut Tuhan,
apa yang berkenan menurut Tuhan, dan apa yang sempurna. Tuhan sendiri yang memerintahkan, sempurnalah kamu sebab Bapakku sempurna. Ini sempurna, perintahnya sempurna Bapak Ibu. Ya, bisa nggak kita sempurna? Kalau Dia yang perintahkan, berarti Dia tahu kita bisa sempurna. Kapan kita sempurnanya? Apakah setelah dibaptis kita sempurna? Tentu tidak. Ketika kita pertama-tama percaya, kita baru dapat dibenarkan. Amin ya. Justified. Nah, setelah itu kita melalui proses namanya sanctification, pengudusan. Pengudusan itu terus-menerus kita dihancurkan, dileburkan sampai akhirnya kita menjadi selaras kembali, jiwa kita selaras kembali dengan roh, dan tahap demi tahap kita akan menjadi serupa dengan Dia kembali, seperti pada awalnya kita diciptakan segambar serupa. Maka itu pada gilirannya bisa sempurna kalau kita mau masuk ke dalam proses sanctification. Amin. Orang Kristen kan nggak mau sanctification ya, nggak enak. Tetapi orang cuma mau berhenti pada justify. Aku sudah benar, aku dibenarkan oleh karena kebenaran Tuhan. Selanjutnya nggak mau lagi. Tetapi orang Kristen harus berani masuk ke dalam sanctification. Kita harus mau dibentuk, kita harus mau dikuduskan prosesnya sampai benar-benar menjadi serupa, segambar dengan Allah kembali. Amin. Nah, oleh karenanya satu-satunya cara adalah dengar lakukan, seberapa kita dengar, seberapa kita lakukan. Seberapa kita dengar, seberapa kita lakukan, maka tanpa kita sadari kita sudah berubah, dan orang lain yang melihat perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Bukan kita kemana-mana kita tunjukin salib yang keren, tetapi dari dalam tidak terjadi perubahan. Amin. Ya, semuanya mau tampil, tetapi tampil hanya melalui perhiasan jasmani. Padahal Tuhan Yesus bilang, perhiasanmu harusnya perhiasan batiniah, perhiasan yang muncul dari dalam. Sekalipun bajumu gak terlalu keren, tetapi hatimu adalah hati yang keren. Ini yang menjadi bagian utama daripada sanctification, yang menjadi serupa. Kita terus berjalan menuju kesempurnaan itu. Dan pada gilirannya, disitulah kita akan jumpa dengan Dia yang sempurna. Nah, titiknya di sana. Kalau kita bilang matematik, vektornya tuh di situ. Tujuan utamanya yang sempurna itu Dia. Ketika yang sempurna tiba, maka segala sesuatu itu berlalu. Itu 1 Korintus 13 begitu. Semuanya itu menuju pada satu titik kesempurnaan. Siapa yang sempurna? Tidak lain tidak bukan Yesus sendiri. Patokannya itu. Jadi kita berjalan menuju kesempurnaan itu. Sedikit demi sedikit kita memandang kepada Dia yang sempurna itu. Kita berubah sedikit demi sedikit. Akhirnya kita menjadi satu dengan yang sempurna itu. Amin. Nah, kesempurnaan itu. Nah, next. Apa sih yang dikatakan ketika Alkitab bilang dengar dan lakukan dengan yang lakukan? Kadang-kadang kita harus hati-hati. Yang Dia katakan yang harus kita taati itu semuanya ada di dalam Alkitab. Amin ya. Kalau kita tidak mau ngulik, kalau kita tidak mau baca Alkitabnya, jadi apa yang kita mau lakukan? Saya mau katakan, seringkali ketika kita tidak mau membaca, kita bisa melakukan yang tidak selaras, tidak tepat seperti apa yang Alkitab katakan. Amin ya. Nah, seringkali kan, coba bayangkan ya, firman Musa terima di atas gunung ya Sinai itu cuma 10 hukum, Bapak Ibu ya. 10 hukum itu berkembang menjadi 600 sekian. Setelah itu berkembang lagi menjadi ribuan. Nah, oleh karena kasih karunia yang luar begitu besar,
Tuhan Yesus bilang, nah, kalau kamu hafalin ribuan itu, kapan mau ngerjainnya kapan? Ya Tuhan Yesus bilang, sekarang pakai 2 hukum aja. Satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala yang ada padamu, dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Cuma 2 hukum ini. 2 hukum ini kedengarannya dihafalinnya gampang, betul ya? Cuma 2. Yang itu ribuan, kadang-kadang nggak hafal. Nah, 2 aja hafalinnya gampang, tetapi ngerjainnya itu yang lebih sulit. Amin. Nah, ketika kita bilang kasih, ini berbicara tentang apa yang dari hati kita. Kasih itu ada bentuknya. Nah, semuanya kembali kepada motif. Ya, kalau di perjanjian lama pada saat 10 menjadi 600 sekian kemudian menjadi ribuan, itu kan dikatakan jangan kau berzina. Amin ya. Tetapi ketika mengasihi sesama, ini bukan bicara tentang berzina. Kalau kamu melihat seseorang yang membuat hatimu kepingin orang itu, maka sesungguhnya kamu sudah berzina. Cukup kepingin aja dalam hatimu, kamu sudah berzina. Jangan kamu benci sama orang, karena 1 langkah lagi kamu benci, kamu membunuh orang. Jadi belum membunuh. Tuhan Yesus tidak lagi pakai jurus jangan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kasihilah. Amin. Jadi perbedaannya di sini, maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan lakukanlah perintahnya, ini berarti kita harus mengerti perintahnya yang mana. Kalau kita nggak hati-hati, akhirnya kita melakukan perintah yang orang katakan kepada kita, bukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Perjanjian lama 10 menjadi 600 menjadi 1000. Kalau diteruskan sekarang mungkin puluhan ribu. Amin ya. Tetapi kalau kita terus begitu, kita tidak akan lakukan. Terlalu sibuk ngafalin. Amin ya. Karena begitu banyak sekarang tanpa kita sadari, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan nambahin lagi. Jadi yang tidak diperintahkan oleh Alkitab ditambahin. Sehingga apa? Sehingga banyak orang itu merasa didosa-dosain. Wah, apa itu didosa-dosain? Dia bingung. Alkitab nggak bersuara kencang begitu kok, sekarang aku didosa-dosain. Contoh, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pelayanan di Medan waktu itu, ada ibu-ibu, dia oleh karena kasih karunia Tuhan akhirnya datang kepada Tuhan, terima ya, jadi Kristen sekarang. Kemudian dia tanya sama saya, Pastor, kan dia kalau ketemu saya, Pastor, saya bingung, kan saya selama ini mata pencarian saya itu bikin kue apa itu, ingat yang kuenya kayak kodok bentuknya itu ya, warnanya merah, biasanya kalau ada sembahyang kan selalu ada itu ya, namanya kalau nggak salah kue angku ya, kue angku. Warnanya merah dan selalu dipakai buat sembahyang. Selama ini saya jualan ini, mata pencarian saya begini. Terus ada pendeta saya bilang, kamu nggak boleh lagi jual itu. Wah, udah nggak boleh jual itu. Itu barang itu kan buat sembahyang. Kamu nggak boleh jual gituan lagi katanya. Saya bingung. Kalau saya nggak jual itu, saya gimana? Padahal si ibu itu sudah solo mom, suami udah meninggal. Dia membiayai anak-anaknya sekolah dari jualan itu. Terus bagaimana, Pastor? Nah, ini suatu hal kita nggak pernah ngatur soal jual angku atau nggak jual angku, nggak ada. Tetapi dan kita lihat ya, ada satu perkara yang kita belajar. Kalau tradisi dibenturkan sama perintah Tuhan, maka kadang-kadang kita harus melihat yang mana yang relatif. Itu jangan kita absolutkan. Tetapi apa yang absolut tidak boleh kita relatifkan. Apa yang absolut tidak boleh ada di hadapanmu ilah lain selain Allah. Itu absolut, nggak boleh.
Nah sekarang kan dia jualan kue kan dia menjual dan dapat. Dia tujuan bikin kue itu apa? Bukan untuk menyembah. Dia bikin kue itu tujuannya apa? Cari mata pencaharian. Halo? Tolong dibedain. Ketemu lagi satu, pastor, saya dulunya kontraktor. Sekarang saya tidak ada lagi job, tidak ada lagi proyek. Kenapa bisa gitu? Karena pendeta saya bilang tidak boleh, katanya menyuap. Saya bilang, nah tolong Bapak Ibu juga nanti cek dari ceknya di dalam apa namanya gadget kudus ya. Yang ada itu jangan menerima suap. Memberi suap itu tidak ada diatur. Ini saya ngomong begini bukan berarti kalian boleh. Saya mau bawa sesungguhnya suap itu berasal dari kata Ibrani-nya ya metan. Itu berarti apa? Berarti hadiah. Nah, kalau kita di Amsal bilang hadiah membawa seseorang untuk bisa jumpa dengan orang-orang penting. Halo? Ya, Alkitab tidak pernah bertabrakan. Kalau kita gunakan hadiah untuk tujuan membangun suatu relasi, itu bukan tujuan jahat. Amin ya. Tetapi kalau kita gunakan segala macam hadiah ini untuk kemudian kita minta barang kita jelek, kita minta dia, ayo udah terima aja dah, supaya nanti ada cuan-cuan duit kita bagi dua. Nah ini berarti kita pakai hadiah untuk memelintir kebenaran. Ini tidak boleh. Amin ya. Tetapi kalau kita membangun suatu hubungan, kita membangun suatu relasi dengan hadiah, maka ini tidak masuk kategori sebagai memberi suap. Amin. Kalau kita nggak ngerti, akhirnya kita terus-menerus didosa-dosain. Amin. Coba Matius 15 ayat 2 sama 3 dikatakan, murid-murid Yesus begini, orang-orang itu bilang sama Yesus di dalam perkumpulan ini, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita, katanya. Mengapa melanggar adat istiadat nenek moyang kita, katanya. Mereka tidak membasuh tangan, nggak cuci tangan waktu makan, katanya. Nah, ini adat istiadat akhirnya membuat juga suatu peraturan yang mempersalahkan orang lain. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kita lihat apa yang masuk itu tidak menajiskan, apa yang keluar yang najis. Ya, nah ayat yang ketiga dikatakan perintah. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat? Halo, ini yang seringkali kan bertanya-tanya ya. Orang Kristen juga bilang, aku sudah tidak merayakan Sintia, Pastor, aku nggak Imlek kan. Yang satu bilang, aku masih, tapi kedua-duanya tidak memiliki alasan yang tepat. Yang tidak mengikuti dia bilang, apa karena aku sekarang sudah Kristen? Saya tanya, di mana di dalam Alkitab bilang tidak boleh lagi ikut merayakan tradisi? Ya kan? Karena Pentakosta sendiri waktu kumpul raya di Kisah Para Rasul itu pun perayaan tradisi, bukan perayaan mereka sehabis panen raya, mereka kumpul, mereka merayakan. Nah, sekarang begini, Yesus bilang begini, kamu bilang tradisi kamu langgar, tetapi ketika kamu mempertahankan tradisi, kamu melanggar perintah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tidak melarang. Dalam hal ini saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak melarang orang merayakan tradisi. Asal tradisi tidak boleh ketika dirayakan orang tersebut melanggar hukum Tuhan. Amin ya. Nah, kalau kita mau merayakan Imlek, silakan Imlek, rayakan, tapi dengan alasan yang tepat.
Bukan karena aku merayakan karena Akong, Ama masih merayakan. Bukan. Karena kita merayakan, kita tahu setiap kali ada perayaan di situ ada persekutuan, ada fellowship. Karena di dalam fellowship itu kita boleh menjadi saksi di hadapan mereka. Jangan kau udah pakai salib gede-gede, setiap kali kumpul sejak kau adanya ajak orang ribut, ajak berantem. Mau tampil beda, eksklusif karena aku sudah Kristen, semua orang jadi orang yang berdosa. Ya, udah kumpul-kumpul tiba-tiba ngomong, kenapa sampai hari ini kamu masih sembahyang itu? Oh, apa aku lama itu sudah mati lama. Yang kamu sembayangan itu sebenarnya setan. Astaga, ini Akong, ini Ama, kau sembayangin setan. Yang ada kamu melukai orang lain. Dengan salibmu kau melukai orang lain. Amin. Nah, rayakan semeriah apa yang kamu mau rayakan, asal tidak melanggar hukum Tuhan. Firman-Nya tetap kita junjung tinggi. Amin ya. Jangan kalau giliran bagi-bagi angpau, sorry gue sudah Kristen gak bagi angpau. Tapi giliran dikasih angpau, barisan nomor 1 di depan. Amin. Ya, yang kawin juga sama begitu kan ya. Kalau giliran jual teh mahal, itu yang namanya tuh ya tepai ya, jual teh mahal itu ya, 1 gelas nggak penuh-penuh, wah harganya mahal. Nah itu tidak boleh dihapus. Tapi hal-hal lain seperti melangkahi kakaknya itu harus kasih angpau gede. Ya, kita udah Kristen nggak pakai ayat adat istiadat begitu deh. Runyam katanya ya, repot ikut-ikutan begitu. Tapi kalau yang mengalir masuk, ini nggak boleh dihapus, ini tradisi. Amin. Biarlah kita lakukan tradisi kita dengan semangat untuk menjaga orang Islam yang tahu silaturahmi, ya, menjaga hubungan. Jangan ketika kita pakai salib malah semua jembatan komunikasi kita robohkan. Orang setiap melihat Sipan dari jauh, tutup pintu bilang nggak ada orang. Karena kalau dia datang, dia selalu bikin kita dosa semuanya. Halo? Biarlah kita rayakan. Sebentar lagi kalau ada cap gomeh, rayakan. Tetapi bukan untuk menyembah, tetapi kita merayakan karena saat-saat tertentu itu kita bisa ketemu orang-orang yang sudah lama kita nggak ketemu. Kita bisa ketemu dan bisa ngobrol, kita berbagi. Saat itulah saat kita berbagi, menyatakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Sudah kumpul ada yang bilang, aduh anak gue mau bayar uang sekolah aja udah nggak ada, ini susah bisnis. Ya jangan, kalau udah begitu sini gue doain biar Tuhan. Enggak, yang dia butuh itu pertolongan, anaknya mau bayar uang sekolah. Halo? Jangan cuman doain. Itu saatnya kita menyatakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Amin ya. Nah, lanjut dikatakan perintah versus adat istiadat. Ya, Tuhan Yesus bilang begini, hormatilah ayah ibumu. Ya. Dan lagi siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum. Barang siapa berkata, ini Tuhan Yesus berkata begini, kamu bilang anak muridku tidak melakukan adat istiadat, tetapi kamu nih tidak melakukan perintah. Pada saat itu orang yang ngomong begini Tuhan Yesus tahu. Kamu bilang ini harus dilakukan itu, tetapi mamamu, papamu kamu tidak urus. Hanya karena berkata, nanti dibaca di rumah. Hanya berkata, karena apa yang aku sediakan untuk kamu, papa, mama, sudah aku bawa ke gereja atau ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya katakan, saya percaya Bapak Gembala bisa setuju sama saya.
Kalau kau bawa ke gereja, tetapi mamamu telantar, papamu terseok-seok, saya nggak percaya itu yang diajar Bapak Gembala di sini. Amin. Oleh karenanya, utamakanlah yang harus diutamakan. Amin. Membawa sesuatu kepada Tuhan itu bagus. Tetapi kalau kau bilang yang aku harus kasih ke papamu, aku sudah bawa ke ini, bukan berarti tanggung jawabmu kepada orang tuamu selesai. Dua-duanya harus seimbang, Bapak Ibu. Kalau kamu bisa bawa ke gereja, kamu juga harus bisa menjaga keluarga kita, orang tua kita. Ya, jangan kamu bisa melakukan segala perkara dengan penghasilanmu yang kamu bisa dapatkan oleh karena sekolahmu yang dibiayai orang tuamu, kemudian kamu sudah menjadi orang, kamu lupa siapa yang biayain. Lalu setelah itu kamu nikmati, sementara orang tuamu kalau sakit pakai BPJS, datangnya subuh, pulangnya sore, baru selesai. Yang senyum-senyum mengerti apa BPJS. Orang kalau benar-benar sakit, kadang-kadang mati dulu baru kena dilayani sama dokter. Itu BPJS. Kau bisa menikmati apa yang kau hasilkan. Itu semua ingat ada jasa mereka. Jangan sampai mereka itu telantar. Teganya kamu harus minta orang tuamu ngantri di puskesmas dengan BPJS yang kadang-kadang datang 2 kali belum sempat ketemu dokter. Amin ya. Ada sebagian orang bilang, kan aku sudah panggilin suster untuk si papa, aku sudah panggilin supaya si mama untuk ada yang layan. Ya, secara fisik. Tetapi mamamu, papamu yang sudah ada umur itu membutuhkan seseorang. Dia merindukan kalian untuk datang kepadanya. Ketika kamu masih kecil, kamu gak bisa ngomong jelas. Mamamu dengan penuh kasih dan sayang dengerin, berusaha mengerti apa yang kamu maksud. Oh, yang pertama, oh dia lapar. Yang kedua, oh dia kedinginan. Oh, yang ketiga, oh dia baru pup. Siapa yang ngerti? Mama. Tetapi ketika mamamu udah tua, ngomong sudah mulai ngelantur, kamu gak ada sedikit pun sabar untuk dengar kepada dia. Kamu malah komplain, si mama ini semakin hari semakin ngawur, ngomongnya diulang-ulang. Ingat, ketika kamu mulai berpikir begitu, ya, yang masih punya mama, yang masih punya papa, kalau itu timbul di pikiranmu, ingat, waktu kecil saat kamu ngomong gak ngerti, orang lain gak ngerti, mamamu sediakan waktu untuk ngerti. Pada saat kamu belajar berjalan, amin, kamu jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Orang tuamu tidak pernah komplain. Kenapa sih jalan aja kagak bisa? Tidak pernah. Tapi dengan penuh kasih dan sayang dituntunin lagi, diangkat lagi, dituntun lagi, diangkat lagi, sampai hari ini kau bisa berdiri tegak berjalan. Ketika mamamu, papamu yang sudah mulai lemah kakinya, dia jatuh, jangan dimarahin. Ingat, ketika timbul rasa kesel, nggak sabarmu timbul, ingat bahwa dulu pun mereka tuntunin kamu, mereka itu dengerin kamu, mereka ajarin kamu saat kamu nggak bisa berhitung 1 tambah 1, nggak pernah bisa. Tetapi oleh karena kesabaran papa mama, kamu bisa menjadi sebagaimana kamu ada hari ini. Amin. Inilah yang Tuhan Yesus bilang, kewajibanmu kepada
kepada orang tua jangan dihapus oleh karena kamu merasa sudah membawa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kewajibanmu kepada Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan, berikan kepada Tuhan. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang Israel pada saat itu, yang berkata tentang apakah mereka harus bayar pajak atau tidak. Tuhan Yesus bilang, adakah mata uang di hadapan? Ketika dikatakan ada gambar siapa di situ? Gambar kaisar dan tulisan Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Berikan kepada orang tuamu apa yang menjadi hak orang tuamu. Berikan kepada saudara-saudaramu apa yang menjadi hak saudara-saudaramu. Dan berikan terutama kepada anak-anakmu, istri suamimu, apa yang menjadi hak mereka. Aktivitasmu di gereja tidak menghapus kewajibanmu untuk memenuhi hak mereka. Memenuhi hak. Amin. Next ya, kita lihat. Ya, ini yang satu ayat yang saya harus sampaikan kepada kita semua, mengingatkan 1 Timotius 5 ayat 8. Kita baca sama-sama supaya pulang kita lakukan seperti apa kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jika seorang yang tidak mendengarkan sama saudaranya, apalagi sisi-sisinya, yang tidak dan lebih buruk dari orang itu yang keras, orang itu murtad. Jadi apapun yang kau bawa seolah-olah kau bawa kepada Tuhan, kalau kau lalai, apa dikatakan, memelihara seisi rumahmu, sanak saudaramu, kamu sebenarnya murtad. Amin. Jangan pernah dipisahkan. Yang penting aku sama Tuhan, aku mengasihi Tuhan, yang penting aku mendahulukan Tuhan. Ayat itu tidak boleh kita pakai. Carilah dahulu kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu kerajaan dan kebenaran itu tidak boleh dipisahkan. Kebenarannya itu, ini salah satu kebenarannya. Kamu harus memelihara sanak saudaramu, seisi rumahmu. Ini salah satu kebenarannya. Carilah kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan dilipat gandakan. Kerajaannya bukan hanya sekedar wujud. Aku sudah ke gereja berarti aku sudah mencari kerajaannya. Bagaimana dengan kebenarannya? Amin. Presiden, percaya ketika kau lakukan ini akan berdampak. Segala sesuatunya akan dilipat gandakan. Karena kita sudah mencari kerajaannya dan kebenarannya. Amin. Nah, itu slide yang terakhir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dari balik mimbar ini saya mau berkata, rayakanlah, nikmatilah, dan bersukacitalah di dalam keberadaan seperti apa adanya kita. Karena kita tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan seketika kita dilahirkan. Ketika kita lahir sebagaimana kita dilahirkan, ada rencana Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ya, jangan kita tinggalkan keberadaan kita. Kalau kita lahir sebagaimana kita lahir, ada rencana Tuhan. Amin. Saya mau tanya, yang mana yang lebih efektif? Orang yang mata sipit berbicara sama orang mata sipit tentang kebenaran Alkitab, atau orang mata belok ngomong sama orang mata sipit? Jadi jangan tinggalkan. Di keluarga kita masing-masing ada begitu banyak yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada yang begitu banyak membutuhkan tuntunan supaya kita bisa membawa kepada kebenarannya, terangnya yang ajaib. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar, berapa hari lagi katanya ada luar
biasa di Kerawang itu Cap Bumi. Kalau memang keluar itu namanya naganya, tonton seru, nonton naganya seru, tapi jangan ikut bakar hionya. Amin. Tonton seru itu gonjreng-gonjrengnya, apa dia punya barongsanya. Saya selalu nikmati itu kok. Ya, tetapi dengan melihat, menonton itu, ya, jangan hati kita berubah setia kepada Tuhan yang setia kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya kembali berkata, ya, nikmati, rayakan, ya, Kyohe Pacai, Sinin File, Wanse Lui. Ya, kalau yang nggak ngerti, silakan tanya Uncle Google. Nanti Uncle Google bisa jelasin itu semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Saya untuk berdoa. Ya, sebagaimana kita ada hari ini, tidak ada yang tidak sempurna karena ciptaan Tuhan itu sempurna. Amin ya. Ya, kita diciptakan sempurna. Oleh karenanya kita mau naikkan sama-sama pujian ini. Ya, kita mau datang kepada Dia. Kita mau bawa seluruh keberadaan kita ke hadapan Tuhan. Dan kita mau Tuhan membentuk kita. Yang dibentuk adalah manusia batinnya kita yang dibentuk. Ya, jangan minta Tuhan tolong kasih aku mancung dikit deh Tuhan. Itu udah jadi. Yang bisa bikin mancung bukan Tuhan. Dokter operasi di Korea bisa, tetapi Tuhan minta kepada Dia bentuk manusia batinnya kita. Amin ya. Yuk kita naikkan pujian ini. Mari kita datang kepadanya dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyerahkan hatiku, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia.
setia kepadamu, akan setia kepadamu, Haleluya, glory. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa seluruh keberadaan kami. Haleluya, kami datang Bapa untuk menyenangkan hatimu. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon bentuklah setiap kami, bentuklah kami Tuhan, seturut yang dijaga menurutmu Tuhan. Haleluya, glory. Jadikanlah kami Tuhan, jadikanlah kami Tuhan, seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Hallelujah. We worship you, Lord. We exalt you. We adore you. Lord God Almighty, we worship you. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami puja, kami sembah. Hanya Engkau saja Bapa. Nama di atas segala nama. Nama yang layak ditinggikan, lebih tinggi dari segalanya. Kami menyembah kepadamu. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Mengucap syukur untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Mengucap syukur atas firman yang Kau sampaikan di tempat ini Bapa. Kami sekarang mengerti Bapa, bahwasanya Engkau tidak pernah berseberangan dengan tradisi, tetapi yang Engkau mau
kami mengutamakan perintah-Mu terlebih dahulu dan menomorsatukan tradisi, menomorsatukan perintah-Mu dan melakukannya. Bapa, saat ini kami masih ada di dalam suasana Imlek, tetapi kami percaya Bapa, Imlek pun juga ada di dalam kuasa-Mu. Nama-Mu lebih tinggi dari Imlek yang kami rayakan. Bapa, kami percaya, kami mengerti. Oleh karenanya Bapa, mampukan kami Bapa untuk merayakan Imlek dengan pengertian yang baru, dengan metanoia Bapa, cara pandang yang baru, sehingga ketika kami merayakan, kami tidak menomorduakan perintah-Mu, tetapi kami tetap menjunjung tinggi perintah-Mu dan melakukannya. Bapa, saat ini anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini Bapa, mereka datang ke tempat ini dengan segala masalah yang mereka miliki Bapa. Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau tahu, Engkau mengerti, dan Engkau pasti akan bertindak atas masalah-masalah yang dihadapi anak-anak-Mu saat ini. Entah mereka memiliki masalah keuangan, entah mereka memiliki masalah kesehatan, entah mereka memiliki masalah-masalah hubungan satu dengan yang lain yang tidak harmonis. Saat ini juga Bapa, mereka rindu Engkau turun tangan, mereka rindu Engkau turut campur tangan di dalam masalah mereka. Bapa, biarlah Engkau melihat Bapa apabila tangan-tangan mereka diangkat. Saat ini juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah, yang kita tinggikan, kita muliakan, yang kita percaya, Dia rindu melihat tangan-tangan kanan-Mu diangkat tinggi-tinggi apabila Kau memiliki masalah di dalam hidupmu. Ada ketakutan tentang pekerjaan, bisnis, usahamu, ada kekhawatiran di sana. Tetapi saat ini Tuhan mau melihat tangan-tangan kanan-Mu diangkat. Angkat tangan kanan-Mu tinggi-tinggi, karena Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup menolongmu menghadapi masalahmu. Ketika kekhawatiran itu timbul di dalam hatimu, jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai hatimu, menguasai perasaan dan pikiran. Tuhan yang kita sembah saat ini, Dia ada di tengah-tengah kita, dan Dia berkata, Dia berkata kepada setiap kita yang ada di ruangan ini, Dia berkata, jangan kau pulang membawa bersamamu kekhawatiranmu. Serahkan kekhawatiranmu ke dalam tanganku, karena aku peduli, karena aku mengerti, dan aku mau bertindak. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu ke dalam tanganku. Saat ini juga percaya masalahmu sudah selesai. Masalahmu sudah selesai. Masalahmu, kekhawatiranmu saat ini juga sudah ada di tangan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Dia memiliki kuasa. Dengan kuasa kesembuhan-Nya, Dia menjamah engkau yang mengalami sakit penyakit yang selama ini kamu sulit menerima kesembuhan itu. Saat ini juga
Dia menjamah engkau dengan kuasa kesembuhanmu. Terima kesembuhan melalui kuasa kesembuhan yang menjamah dan bekerja di dalam tubuhmu. Dengan kuasa kasih yang begitu besar, kasih karunia yang begitu besar, Dia menjamah setiap kita, yang memampukan setiap kita untuk menghadapi segala masalah kita, menghadapi segala situasi kondisi kita dengan kekuatan baru yang daripadanya. Sementara Dia bekerja dan berperang bagi kita semua, sampai kita semua keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih karunia-Nya yang memampukan kita menghadapi segala situasi kondisi, sementara Tuhan bekerja berperang bagi kita. Terima kasih Bapa, Engkau melihat tangan-tangannya diangkat. Jamah mereka Bapa, jamah mereka Bapa, dengan kuasa yang ada padamu, dengan urapan yang dari surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah, mengulurkan tangan, Dia menjamah setiap kita yang ada di ruangan ini. Rasakan jamahannya, ada aliran kuasa yang mengalir dari jamahannya, kuasa yang begitu hangat terasa, terus mengalir melewati aliran darah di sekujur tubuh kita, yang begitu hangat, yang membawa sukacita, yang membawa pengharapan di dalam hati kita, yang membangkitkan semangat. Kuasa itu terus mengalir melalui jamahannya. Terima, buka hatimu, jangan keraskan, dan terima urapan yang baru. Urapan kuasa itu merangsek masuk, menguraikan hati yang membeku, melembutkan. Dia memberi hati yang lembut, yang baru kepada kita semua. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau taat kepada Dia. Saat ini juga Tuhan yang kita sembah, Dia mau mengatakan kepeduliannya, Dia mau mengatakan kasih yang begitu besar, yang tidak terukur dalamnya, tingginya, luasnya, yang membawa kita semua masuk ke dalam aliran-aliran sungai kasih yang mengalir dari surga, membawa kita masuk ke dalam aliran sungai kasih yang membawa kita terus mengalami kasih-Nya, yang menutup semua segala pelanggaran yang selama ini kita fokus di dalamnya. Saat ini juga kita dipenuhi oleh kasih-Nya yang memampukan kita menutup semua pelanggaran mereka yang sudah kita anggap melanggar kepada kita, memampukan kita semua untuk mengampuni mereka-mereka yang sudah membuat hidup kita morat-marit. Saat ini juga kasih itu memampukan kita untuk mengampuni, bukan saja mengampuni, bahkan memberkati mereka yang sudah menyakiti, melukai, dan membuat pahit hidup kita. Kita dibawa masuk lebih dalam lagi ke dalam kasih-Nya, ke dalam aliran-aliran sungai sukacita, sungai kasih-Nya, yang membuat kita tidak fokus lagi kepada masalah kita, tidak fokus lagi kepada segala sesuatu yang menyayat hati kita, yang begitu terus-menerus membuat luka lama kembali terasa perihnya. Saat ini kasih yang dari surga membebat
hati yang penuh kekecewaan, hati yang terluka, hati yang pahit saat ini juga. Terima itu. Izinkan sungai sukacita, sungai kasih membawa kita mengalir bersama Yesus. Puji nama Tuhan. Rasakan itu. Dia berkata, aku mengasihimu. Jangan takut. Jangan khawatir. Karena aku pegang kendali hidupmu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan maupun membiarkan engkau berjalan sendiri. Tanganmu yang berlubang paku senantiasa menuntun engkau, menopang engkau, menguatkan, menghiburmu senantiasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk lawatanmu, jamahanmu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap jiwa yang sedang Engkau percayakan di dalam pengembalaan di tempat ini. Bapa, kami percaya Engkau akan kirim lebih banyak lagi jiwa ke tempat ini. Engkau akan membuat tempat ini tidak lagi cukup untuk menampung jiwa-jiwa yang Kau kirim ke tempat ini. Engkau terus menyatakan hadir-Mu di setiap ibadah raya di tempat ini, sehingga setiap orang yang datang ke tempat ini merasakan Engkau, mengalami Engkau secara pribadi. Urapan yang baru turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang menggembalakan di tempat ini, dan juga turun kepada setiap jemaat yang beribadah di tempat ini. Di tempat inilah mereka boleh menemukan kerajaan-Mu, menemukan kebenaran-Mu yang membuat segala sesuatunya Kau tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan, biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau sikapkan lebih dalam lagi, lebih besar, lebih luas lagi pengertian-pengertian yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hamba kembalikan kepada satu nama. Nama di atas segala nama. Nama yang layak ditinggikan, dipuji, disembah, dimuliakan. Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah menerima kebenaran firman-Nya dan menerima berkat rohani di tempat ini, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, amin. Diberkati semua siang hari kami. Haleluya. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Mark Junjong atas pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Kalau sebentar kita akan lanjut untuk memberikan persembahan kepada yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan. Ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau kami sudah boleh Tuhan berada di pertengahan ibadah kami siang hari ini Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah boleh memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami juga Tuhan sudah boleh diberkati dengan firman-Mu yang disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan siang hari ini. Biar Tuhan Yesus, Kau yang boleh terus memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani di tempat ini Tuhan. Kau yang boleh memberkati Tuhan keluarga juga Tuhan, pelayanannya lebih lagi ya Bapa. Kami juga Tuhan gak lupa berdoa Tuhan
This is your home. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your it's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Pertama-tama terima kasih buat Pak Pan dengan Ibu yang sudah melayani kita, sudah menjadi selalu berkat buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya Pak Pan dengan Ibu. Ya, saudara-saudara, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryanto ya, dari Rengas Dengklok ya. Saudara-saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Juga nanti jam 3 siang gereja akan meresmikan sebuah kafe dari jemaat kita, Ko Michael dan Cina Talia. Kita semua diundang. Nanti saya akan share tempatnya, saudara. Kalau bisa nanti kita sama-sama jam 3 kita akan ke kafe. Kafenya itu di daerah Galuh ya, di daerah Galuh ya. Itu saja, saudara. Hari Kamis ada doa malam di tempat ini jam 7. Mari kita sama-sama berdoa ya. Hari ini si Kodidi gak datang karena sakit ya. Kita juga mau doakan dan juga jemaat yang lain. Baik, saudara kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian besar anugerah. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, biarlah semakin hari semakin bertambah-tambah anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Pendeta Pan yang sudah menjadi selalu berkat buat kami. Tuhan boleh memberkati hamba-Mu ini Tuhan beserta dengan keluarga Tuhan. Apa yang dikerjakannya dikiranya dibuatnya berhasil Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, dalam kegiatannya mengajar, biarlah Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat ibadah pada hari ini. Kami merasa diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah untuk minggu depan. Biarlah Tuhan boleh memberkati Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryanto. Biarlah Tuhan tolong mengurapi dan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat yang sakit pada hari ini Tuhan, untuk saudara Didi Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan boleh menjamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa biarlah Tuhan boleh menyembuhkan dia Tuhan, Tuhan memulihkan dia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan kalau sebentar siang jam 3 kami akan mendoakan kafe Tuhan, tempat daripada Ko Michael dengan Cina Talia. Biarlah Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami Tuhan, mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur dan berterima kasih buat ibadah pada hari ini Tuhan. Boleh memberkati para pemuji Tuhan, para pemusik Tuhan, boleh mengurapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, multimedia. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka semuanya ya Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya ya Tuhan.
sebentar kami akan pulang, biar Tuhan boleh memberkati kami. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jika Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat Engkau masuk maupun saat Engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara kesal Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.